Tapi yang berkah itu waktu yang singkat tapi dia bisa gunakan banyak kebaikan. Waktu yang singkat dia bisa gunakan untuk mendekatkan dan melakukan taat pada Allah, maka waktu itu berkah. Tapi kalau waktu yang berlalu tanpa ada hal yang bermanfaat, tanpa mendatangkan pahala, maka waktu yang berlalu itu tidak ada berkahnya sama sekali. Jadi dengan pekerjaan yang lainnya lah, ikutin aja dulu itu. Ya, semua yang udah kita tulis kita jalankan. Nah, kalau seandainya dengan cara seperti itu, kata Imam Al-Haddad, sebab tidak akan ada orang bakal mustaqim dan akan menjadi orang yang baik sifatnya kecuali kalau dia udah bisa mengatur waktunya. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan, hendaknya engkau atur waktumu, kata Imam Ghazali, dan kau susun waktu wiridmu. Sebaik-baik amalan itu yang bisa kita rutinkan dan kita dawamkan walaupun sedikit. Sedikit tapi mudawamah, itu lebih afdal dibandingkan banyak tanpa mudawamah, tanpa istiqamah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita hidup di dalam dunia dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita wafat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu kita terus berjalan. Begitulah usia kita. Setiap masa bertambahnya waktu, sebenarnya makin berkurang usia kita dan berkurang umur kita. Maka di sini penting ayyuhal ahbab, kita benar-benar menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Makanya berapa banyak ayat suci Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita tentang perihal waktu. Allah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu, dan kita tahu ayyuhal ahbab, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah bersumpah atas sesuatu, menunjukkan sesuatu itu adalah hal yang luar biasa, bukan hal yang sepele. Ya, kita kalau ingin menunjukkan kepada seseorang, kita ingin bersumpah, tidak mungkin kita bersumpah dengan hal yang remeh. Kita akan mengucapkan sesuatu yang agung di hadapan kita. Kita bakal mengatakan, wallahi, demi Allah, saya bersumpah dengan nama Allah. Sebab kenapa kita agungkan Allah? Tidak mungkin kita bersumpah dengan perkara yang sepele ya. Jadi ketika Allah bersumpah, menunjukkan bahwa alat yang digunakan Allah untuk bersumpah tersebut adalah hal yang sangat agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu duha, wadduha. Nabi Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili. Allah bersumpah wal ashri, wal fajri, walayalin ashri. Artinya banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang mana Allah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu. Maka ini mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa waktu bukan perkara sepele, tapi waktu benar-benar harus kita gunakan sebaik-baiknya. Makanya kata ulama bahwa umurmu itu adalah modalmu. Modal untuk dapat ridha Allah, modal untuk mendapatkan kenikmatan di surga, modal untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hingga kalau seandainya orang sudah habis waktunya, habis usianya, hilang kesempatan dia. Makanya hadirin, pada kesempatan di malam hari ini akan kita singgung sedikit tentang bagaimana sih cara meraih keberkahan waktu. Nah, waktu ini tadi kita udah jelaskan adalah hal yang sangat mahal bagi kita. Dan ternyata waktu kita ini ada yang namanya waktu yang berkah. Apa sih keberkahan waktu? Keberkahan waktu bukan berarti bertambah yang biasanya 24 jam sehari semalam, kalau berkah jadi 30 jam. Enggak, bukan begitu hadirin. Waktu sama, ya, 24 jam dalam sehari semalam. Tapi yang berkah itu waktu yang singkat tapi dia bisa gunakan banyak kebaikan. Waktu yang singkat dia bisa gunakan untuk mendekatkan dan melakukan taat pada Allah, maka waktu itu berkah. Tapi kalau waktu yang berlalu tanpa ada hal yang bermanfaat, tanpa mendatangkan pahala, maka waktu yang berlalu itu tidak ada berkahnya sama sekali. Makanya di sini diingatkan oleh Imam Al-Haddad, hendaknya kita ini benar-benar memakmurkan waktu kita hadirin dengan berbagai macam jenis ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berlalu waktu malam kita, berlalu waktu siang kita untuk perkara yang sia-sia.
Ingat, seorang muslim sejati itu hadirin, kualitas seorang muslim, kualitas Islamnya seorang muslim itu, kalau dia tidak melakukan sesuatu melainkan hanya yang bermanfaat. Baik manfaat dalam urusan dunianya ataupun manfaat dalam urusan akhiratnya. Maka Nabi menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwasanya kualitas Islam seorang muslim itu bakal terlihat baik jikalau dia udah bisa meninggalkan hal yang enggak bawa manfaat bagi dirinya. Jadi berlalu waktu semuanya itu bermanfaat. Makanya diingatkan di sini, ayo makmurkan waktu kita, siang dan malam kita, untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti ini kita mengatur, mengisi dan memakmurkan waktu kita, barulah kita mendapatkan keberkahan waktu, ayolah ahbab. Itu di antara ulama-ulama yang memang subhanallah waktunya berkah, itu di antaranya hadirin adalah ayah dari guru kami Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahnya Al-Habib Umar. Hadzal Habib Muhammad bin Salim bin Hafid sehari semalam dia mengisi majelis keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, itu enggak kurang daripada 16 majelis. Belum dia memimpin sholat berjamaah di masjid jami', dia imamnya. Dia memimpin sholat, dia menghadiri majelis fatwa, dia menghadiri majelis ta'lim di sana, di sini, mengarang kitab, mengajar di pondok pesantrennya. Sehari semalam nggak kurang dari 16 majelis. Belum lagi waktu dia istirahat, waktu dia kumpul sama keluarga, semuanya itu nggak kurang hadirin. Sampai di antara ulama bilang, saya ini kalau pengen ngerasain berkahnya waktu gimana, saya temenin aja Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Saya sampai bingung, kok sanggup ya saya hadir 16 majelis. Maka di antara mereka bertanya, Galia Habib, apa sih rahasianya kok engkau bisa mendapatkan keberkahan waktu seperti ini? Maka dia jawab, Gal inna barakatal awqat fi tartibil awqat. Kalau pengen ngerasain keberkahan waktu, maka tugasmu satu apa? Bikin tu atur waktumu. Kapan waktu engkau istirahat, kapan waktu engkau mengaji Al-Quran, kapan waktu engkau melakukan salat duha, kapan waktumu menghadiri majelis ilmu, kapan waktumu untuk melakukan ini, tulis dengan detail. Dari mulai engkau bangun tidur sampai kau tidur lagi. Maka di situ engkau bakal merasakan keberkahan waktu. Sebab kalau kita Pak atur nih, contoh kita atur sehari aja. Contoh besok kita akan bangun tidur jam sekian sebelum subuh. Apa yang kita mau lakukan? Nanti ketika bangun sebelum subuh saya akan ngaji Quran 1 juz. Saya bakal sholat witir sekian rakaat. Saya bakal melakukan zikir ini, baca wirid ini, baca zikir itu. Kemudian begitu azan subuh saya melakukan salat subuh berjamaah di masjid. Selepas itu saya membaca lagi wirid ini sampai isyraq. Isyraq nanti saya bakal melakukan ini, salat sunnah isyraq. Kemudian mungkin saya butuh istirahat, mungkin sarapan. Setelah sarapan istirahat kailulah. Kemudian jam sekian saya harus bangun lagi melakukan aktivitas ini, melakukan, terus tulis semuanya dengan detail hadirin. Dan coba kita jalankan. Kita bakal bisa menjalankan itu semua yang udah kita atur dengan mudahnya. Kemudian hari kedua nggak usah pakai itu coba. Maka kita bakal lihat perbedaannya hadirin. Tapi kalau nggak ada itu semuanya, kadang waktu datang kita bingung mau ngapain sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga ketika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan oleh dia, akhirnya dia bakal sibuk dengan hal yang nggak bawa manfaat. Ininya kenapa? Sebab dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau dia atur sedemikian rupa, tahu ini waktunya saya ini. Sekarang waktunya saya istirahat. Sekarang saat waktunya saya ibadah. Wahakadha. Maka di sini dipesankan oleh Imamul Haddad, coba makmurkan waktu kita. Coba sehari hadirin kita buat, kemudian coba kita jalankan. Dengan itu engkau akan mendapatkan faedah daripada umur yang berlalu. Yadumul iqbal ala Allah, dan engkau akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi antaj'ala lama ta'atahu minal adat kal akli wasyurbi. Dan kalau bisa juga atur itu bukan hanya waktu ibadah doang. Waktu istirahat tulis. Kapan kita perlu istirahat? Kapan waktunya saya makan? Kapan waktunya saya minum? Kapan? Tulis semuanya. Dan kita jalankan hadirin. Kalau kita sudah buat, Bapak Ibu sekalian,
maka kita berusaha menjalankan waktu tersebut yang udah kita siapkan dengan sepenuh hati kita. Jangan kita biarkan kita ganti atau kita lewatkan atau ganti dengan pekerjaan yang lainnya. Lah, ikutin aja dulu itu. Semua yang udah kita tulis kita jalankan. Kalau seandainya dengan cara seperti itu, kata Imam Al-Haddad, sebab tidak akan ada orang bakal mustaqim dan akan menjadi orang yang baik sifatnya kecuali kalau dia udah bisa mengatur waktunya. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan, hendaknya tuwazzi awqataka wa taratib awradaka. Engkau atur waktumu, kata Imam Ghazali, dan kau susun waktu wiridmu. Wirid itu, Pak, adalah sesuatu yang kita rutinkan, maka namanya wirid. Jadi wirid itu bukan cuma zikir ini, zikir itulah. Semua yang kita rutinkan namanya wirid. Jadi wirid itu, Bapak dan Ibu sekalian, adalah sesuatu amalan yang kita rutinkan setiap hari. Itulah wirid. Makanya beda-beda wirid orang. Maka kita atur kapan wirid ini, kapan wirid itu. Kemudian juga tu'ayyin likulli waqtin syughlan. Kemudian tentukan dalam pengaturan waktu itu, kata Imam Ghazali, kita tentukan apa yang bakal kita kerjakan, dan kalau sudah kita tentukan maka jangan dirubah lagi. Jangan kita menangkan sesuatu yang lain dari apa yang sudah kita terapkan atau kita tetapkan. Hakadha. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan. Dan sebaliknya, seseorang yang membiarkan waktunya berlalu begitu saja, tanpa ada pengaturan, tanpa ada penyusunan jadwal keseharian dia, hadirin, maka bakal berlalu waktunya, semuanya sia-sia. Sia-sia. Maka kalau sekarang kita tanya pada diri kita, saat ini hadirin kita mau introspeksi diri kita, dari bangun tidur sampai sekarang, coba kita ingat-ingat berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan dan berapa banyak waktu terbuang dari kita. Kita bakal mengatakan, banyakkan waktu terbuangnya. Kenapa? Sebab kita nggak punya jadwal, nggak punya keseharian. Makanya itu para salihin, subhanallah, itu benar-benar dengan waktu, hadirin, itu nggak boleh telat dikit, tepat. Kalau seandainya mereka terlambat aja, itu mereka menyesalnya seakan-akan habis melakukan dosa besar. Sampai seperti itu, hadirin. Sampai ada satu orang ulama biasa bangun 1 jam sebelum subuh, dia siap-siap untuk baca Quran, untuk ini. Subhanallah, sekali waktu telat 15 menit. Bangun bukan 1 jam sebelum subuh, tapi telatnya 15 menit. Artinya 45 menit sebelum azan subuh. Itu begitu dia bangun lihat jam, menangisnya kayak orang habis melakukan dosa besar, hadirin. Tobat, tobat-tobatnya. Kenapa? Sebab mereka sadar waktu yang sudah berlalu nggak bakal bisa dikembalikan lagi, nggak bakal bisa balik lagi. Makanya kata ulama, penyesalan calon penghuni surga ketika ingin masuk ke dalam surga adalah kalau mereka mengingat masa hidup di dalam dunia ada satu waktu tidak digunakan buat taat pada Allah. Makanya kalau tidak kita atur jadwal waktu kita, maka otomatis bakal banyak waktu yang terbuang. Dan ingatlah, waktumu adalah umurmu, dan umurmu adalah modalmu, dan dengan modal itulah kita bisa berdagang. Berdagang untuk mendapat ridha Allah. Kita berdagang untuk mendapat ampunan Allah. Apa itu? Ya dengan usia kita. Nah, usia kita itu adalah modalnya kita. Kalau seandainya kita gunakan buat taat, maka usia kita ini itu mendapatkan banyak keuntungan dari pahala dan ganjaran dari Allah. Tapi kalau kita gunakan waktu kita untuk hal yang sia-sia, ibaratnya kayak orang dagang cuma nggak dapat untung. Makanya Al-Imam Syafi'i pernah menyatakan, kata beliau, qal istafadtu min sufiyin kalimatain atau harfain. Saya bisa ngambil faedah, mendapatkan faedah dari orang-orang sufi. Ada 2 faedah yang saya dapatkan dari mereka. Apa itu? Yang pertama, mereka tuh punya pedoman. Waktu itu benar-benar seperti ucapan Nabi. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak gunakan sebaik-baiknya, maka pedang itu yang bakal memukul kita, hadirin. Ibaratnya, ketika waktu tidak kita gunakan sebaik-baiknya, maka seakan-akan kita yang bakal terluka dengan
dengan pedang kita sendiri, arti kita bakal mendapatkan kesulitan nanti di akhirat karena waktu yang kita habiskan nggak bawa manfaat. Kemudian yang kedua, hawa nafsu kita nih. Kalau tidak kita gunakan untuk beramal taat, maka otomatis dia bakal menggunakan kita untuk berbuat maksiat. Makanya ini dua hal, dan yang diantaranya adalah masalah waktu. Makanya ulama, Pak, ya, adalah orang yang paling pelit dengan waktu. Kalau buat harta, mereka nggak pelit, dermawan. Tapi kalau untuk waktu, pelitnya bukan main. Itu sampai ada satu orang ulama, waktu lewat di satu tempat, ada beberapa orang ngumpul, bilang, ya Syekh, ta'al, ayo kemari ngobrol dulu sama kita. Kita ngobrol dulu, arti ente istirahat sejenak lah, duduk sama kita. Kata ini, Syekh, boleh, tapi dengan satu syarat. Dibilang apa? Tuh matahari tahan dulu, jangan sampai tenggelam. Kalau itu bisa nahan matahari, nggak bergerak pada posisinya, ana mau duduk sama kalian. Kenapa? Kalau nggak, ini waktu berjalan terus katanya. Saya nggak mau habis waktuku untuk hal yang sia-sia. Subhanallah. Makanya oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian, jangan sampai waktu berlalu untuk hal yang sia-sia. Sebab ini modal kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala yambaghi, tidak sepatutnya berlalu waktu kita untuk hal yang sia-sia. Jadi sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan wirid, ya. Dan juga kalau bisa, kata Imam Al-Haddad, jangan pilih satu wirid aja yang kita dawamkan, hadirin. Kalau bisa kita punya beberapa macam wirid dalam sehari semalam. Ada beberapa macam rutinitas. Sebagaimana tadi kita sampaikan, wirid itu adalah sesuatu yang kita rutinkan, amalan yang kita dawamkan, yang kita ulang-ulang tiap hari, itulah wirid. Maka wirid itu kalau bisa jangan satu, Bapak Ibu sekalian. Wirid itu seperti baca Quran, jadikan wirid. Kemudian baca zikir, jadikan wirid. Lakukan kebaikan ini, jadikan wirid. Jadikan wirid kita ini macam-macam dalam sehari semalam. Kenapa? Sebab beliau mengatakan, sebab kalau engkau jadikan wiridmu cuma satu aja yang kita rutinkan, walaupun itu sebagus-bagusnya wirid, walaupun itu sebaik-baiknya wirid, tapi tetap kurang tepat, kata Imam Al-Haddad. Kenapa? Sebab sifat manusia ini gampang bosan. Makanya di situ jadikan wirid itu jangan satu, ada beberapa macam. Sehingga kalau kita kelar wirid ini, ganti wirid yang lain. Hingga tidak ada tuh kesempatan untuk bosan dari apa yang kita baca, hadirin. Dan juga itu disebutkan bahwasanya fa inna likulli wirdin athar. Sebab setiap wirid itu ada rahasianya, ada pengaruhnya untuk hati kita. Maka di sini dinyatakan bahwasanya setiap wirid yang kita rutinkan itu punya pengaruh besar buat hati kita dan memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berpindah dari satu wirid ke wirid berikutnya, arti banyak rutinitas kita dalam sehari semalam, kita bakal selamat daripada sifat bosan. Makanya dinyatakan oleh Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, mengatakan, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana lakat ta'at. Ketika Allah mengetahui bahwa kita ini makhluk yang punya sifat bosan, maka Allah berikan warna dalam beramal taat itu berbagai macam warna. Bisa dengan sholawat, bisa dengan sholat, bisa dengan Quran, bisa dengan zikir ini, bisa dengan ini dan itu, wahakadha. Makanya ketahuilah bahwa wirid atau hal yang kita rutinkan itu memiliki pengaruh besar. Dan ingat hadirin, untuk memulai untuk merutinkan suatu amalan, saya pesan kepada antum sekalian, jangan langsung sekaligus banyak. Kalau saya Beb, udah insya Allah mulai besok nih saya atur tertib 1 jam baca la ilaha illallah. Ini nggak pernah baca la ilaha illallah sebelumnya. Tahu-tahu besok saya mau baca 1 jam khusus la ilaha illallah. Besok sanggup, tapi coba seminggu lagi, bakal ditinggal tuh semuanya. Sebab kita ini hadirin, kalau ingin mengamalkan suatu amalan yang kita rutinkan, mulai dari yang sedikit dulu, untuk melatih diri kita. Contoh saya baca la ilaha illallah mulai besok 100 kali. Rutin saya jam sekian 100 kali la ilaha illallah. Rutinin. Nanti apalagi? Nanti waktu sore saya rutinkan untuk membaca surah Al-Waqiah. Masalah. Pokoknya selepas asar saya baca surah Al-Waqiah. Nanti selepas isya saya baca surah Tabarok.
Habis sholat subuh saya baca surah Yasin. Artinya kita rutinkan tuh hal-hal kayak begini hadirin. Nanti selepas zuhur kita baca surah ini. Rutinkan itu, insya Allah kita bakal bisa mendawamkannya. Dan kita bakal merasa nyaman nantinya. Bakal merasa enak. Bahkan kalau datang waktunya nanti, kalau seandainya kita lupa aja, rasanya ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang perlu kita qadha, hadirin. Dan ingat, amalan kalau udah jadi rutinitas, sudah jadi wirid, sunnah diqadha, hadirin. Jadi contoh, kalau saya ini biasa habis sholat isya baca surah Tabarok. Subhanallah, sekali waktu ada suatu malam saya nggak sempat baca surah Tabarok sebab ada kegiatan ini, kegiatan itu, sehingga saya sampai lupa sampai ketiduran. Besok begitu bangun lupa belum baca surah Tabarok. Sunnah diqadha, hadirin. Sunnah, baca surah Tabarok. Jadi sesuatu yang udah kita rutinkan, sunnah untuk diqadha. Wahakadha. Makanya kita rutinkan kayak begini. Dan juga dinyatakan amalan tanpa dirutinkan, ya, itu manfaatnya kurang besar, hadirin. Jadi amalan yang kita rutinkan dampaknya besar. Makanya di sini dipesankan oleh Imam Al-Haddad, hendaknya jadikan wirid. Terserah mau pilih apa wirid kita masing-masing. Senyamannya kita, hadirin. Bebas. Anda nyamannya baca Quran, jadikan wirid Anda baca Quran. Anda nyamannya baca zikir la ilaha illallah, jadikan wirid la ilaha illallah. Wa hakadha. Dan dinyatakan bahwa anna lil aurad asaran kabiran fit tanwiril qalb. Dan amalan yang kita rutinkan, wirid itu memiliki pengaruh untuk memberikan cahaya di dalam hati kita dan untuk mengontrol daripada anggota tubuh kita. Namun itu semua nggak bakal nampak kecuali dengan muwadzabah wat tikrar. Nggak mungkin kita dapatkan cahaya yang terang dalam hati kita bisa mengontrol tubuh kita ini kecuali kalau kita mau rutinkan amalan tersebut. Kemudian juga dinyatakan fa in lam takum mimman yastaghriq jami'a sa'at lailihi wa naharihi bi wadhifil khairat faj'al laka awradan tuwadzib 'alaiha fi awqati makhsusah. Kalau memang kita enggak sanggup untuk seperti kaum sholihin yang merutinkan seluruh waktunya hanya untuk dekat dengan Allah, kita enggak sanggup, ya paling enggak pilih waktu tertentu. Kita pilih waktu tertentu. Mahma fatat kali ta'tadin nafs al-muhafazah 'alaiha. Ya. Sehingga akan terbiasa nih diri kita bakal mengamalkan hal tersebut. Dan ketika wa mata aisat minka nafs annaka la tasma bitarka awradak hatta tatadaraka bil qada mata fatat badarta ila fi'liha fi awqatiha. Namun kata Imam Haddad seperti saya sampaikan tadi, kalau memang datang waktu kita nggak sanggup, ya, ada kesibukan yang lainnya, maka hendaknya yang sudah kita rutinkan kita qada. Jadi Syekh Abdurrahman Segaf mengatakan, man lam yakun lahu wirid fahuwa qirid. Ya. Ini ada ucapan beliau dinyatakan barang siapa yang enggak punya wirid, enggak punya rutinitas sehari semalam, ya, maka enggak ada bedanya dengan hewan, kata beliau. Ya. Artinya waktu berlalu sia-sia, ya. Enggak ada yang dirutinkan. Ya. Maka di sini amalan para salaf kita itu mereka tuh menentukan wirid. Dan subhanallah hadirin, karena banyak para ulama-ulama kita yang lihat, ya, banyak kita ini orang-orang awam kalau nggak dibantu untuk dibuatkan wirid tertentu, maka dia nggak bakal baca wirid. Ya. Makanya banyak tuh ulama menyusun. Ya. Ada yang namanya rotib, ada yang namanya wirid, ada yang namanya hizib. Semuanya sebenarnya sama. Itu cuman ulama pengen memudahkan kita. Sebab coba kalau enggak hadirin, semuanya kita, mungkin sekarang saya mau baca aja deh zikir la ilaha illallah. Besok baca alhamdulillah aja deh. Besok jadi kayak nggak teratur hadirin. Tapi kalau disusun jadi teratur tuh, subhanallah. Kemudian juga dinyatakan oleh beliau, oleh sebagian ulama, bahwa anugerah dari Allah itu tergantung wirid yang kita baca. Semakin banyak kita rutinkan amalan-amalan tertentu, bakal banyak tuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaika bil ghasdi wa luzumul wasat min kulli amr. Kemudian Imam Al-Haddad bilang, hendaknya tadi yang kita sampaikan, kalau ingin memulai jangan sekali banyak, sedikit-sedikit dulu, cuman kita rutinkan. Sebab Nabi pernah menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan itu yang bisa kita rutinkan dan kita dawamkan walaupun sedikit.
Sedikit tapi mudawamah, itu lebih afdal dibandingkan banyak tanpa mudawamah, tanpa istiqamah. Kemudian juga Nabi menyatakan, khudhu minal amal ma tutigun, fa innahu la yamal hatta tamallu. Kata Rasulullah, ayo amalkan amalan yang sesanggupnya kalian, yang kalian sanggup untuk menjalankannya. Dan Allah nggak pernah bosan sampai kalian bosan. Artinya Allah nggak pernah bosan memberikan kita rahmat, memberikan kita ampunan sampai kita sendiri yang bosan. Wa min sa'ni syaitan, dan syaitan ini bakal berusaha, hadirin, untuk membisikkan ke telinga orang yang ingin melakukan kebaikan. Syaitan bakal membisikkan pada telinga kita, ayo perbanyak. Saya mau baca la ilaha illallah 100 kali. Wah, sedikit, tambahkan jadi 1000 kali. Ada syaitan kadang bisikin kita seperti ini, hadirin. Yang mana tujuannya adalah biar kita memang benar-benar meninggalkan nanti setelah itu. Sebab sekarang kita baca 1000, besok baca 1000, hari ketiga mulai kendor jadi tinggal 500, hari kelima akhirnya nggak baca sama sekali. Makanya itu yang diusahakan oleh syaitan.